Kalau misalkan normal play, ini mungkin menjadikan suatu pelanggaran yang harus diberikan kartu merah, penalti. Bagi Gitu. pemain Barcelona Umtiti, Mas ya? Iya. Berarti keputusan dari wasit pada pertandingan kali ini tepat, Mas Torik? Sangat tepat, sangat tepat. Ini kalau ini tingkatan foul-nya memang harus 100%, ini harus dikatakan harus diberikan kartu merah. Tapi saya pikir ini masih sedikit kontak lah yang tidak kuat untuk menghasilkan sebuah pelanggaran menurut saya. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita bakalan membahas seputar pelanggaran-pelanggaran yang sering kita lihat. Yang tujuan dari video ini kembali untuk edukasi kepada teman-teman semua tentang pelanggaran yang nantinya kita kasih berdasarkan video yang Mas Torik bakalan memberikan tanggapannya terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Tujuannya video ini tidak ada sama sekali untuk menjelek-jelekkan salah satu pihak, tapi ini pure untuk edukasi tentang pelanggaran yang bakalan kita tampilkan. Bukan begitu, Mas Torik? Betul, betul, betul. Betul. Sebelum kita mulai, Mas Torik, kegiatan apa sekarang, Mas Torik? Selama Liga 1 kumpul sama keluarga, ya lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga lah. Ya, lebih banyak. Oke, siap, Mas Torik. Kita mulai, Mas Torik, ya. Siap. Kita mulai dari video pertama. Di sini pertandingan antara Man United menghadapi Southampton. Nah, pada pertandingan ini Mas Torik menang nih MU nih dengan skor besar. Mungkin Mas Torik juga mengikuti ya. Nah, ini ada salah satu pelanggaran nih Mas Torik, pemain nomor 39, McTominay, yang dilanggar oleh pemain Soton. Kita lihat Mas Torik ya. Boleh. Oke, siap Mas Torik. Ini dia Mas Torik. Nah, kalau di sini sudah jelas kaki pemain biru ini nomor 64 ya. Iya Mas Torik, nomor 64. Nah, dia mengarah langsung kepada kaki dari pemain MU tersebut dan menggunakan tenaga berlebihan ya. Kalau di law of Play using excessive force, dan jelas ini harus diberikan kartu merah. Oh, berarti keputusan dari wasit pada pertandingan kali ini tepat, Mas Torik? Sangat tepat, sangat tepat. Ini kalau ini tingkatan foul-nya memang harus 100%, ini harus dikatakan harus diberikan kartu merah. Karena kalau misalkan si kaki pemain biru ini dia di bawah, misalkan dia di ground, di tanah, ini tidak akan menjadikan kartu merah, mungkin kartu kuning. Tapi kaki pemain biru ini sudah di atas ya, setengah tiang ya. Iya, ini Mas ya, udah setengah tiang Mas ya. Iya. Jadi bagi teman-teman yang menonton pertandingan tersebut, ini clear ya. Baik itu dari wasit di pertandingan kali ini juga, MU menghadapi Soton, dan pandangan dari wasit terbaik Indonesia, Mas Torik Alkatiri. Oke, siap. Nah, selanjutnya Mas, kita masuk di pertandingan yang kedua juga nih, Mas. Cuplikannya di pertandingan sama, MU menghadapi Soton, Mas. Nah, di sini dia Mas, kita putar Mas videonya. Nah, di sini kontroversinya Mas ya. Nah, di sini apakah pelanggarannya termasuk penalti atau tidak, Mas? Nah, pada keputusan wasit ini, wasit mengambil keputusan tidak penalti, tendangan pagar, free kick, Mas. Kalau menurut Mas gimana? Kita ulang, Mas. Iya. Di sini, Mas. Kita ulang nih. Kalau melihat dari pas posisi seperti ini, bagian kaki yang dilanggar masih di luar garis. Artinya pelanggaran tersebut masih di luar area penalti. Kalau misalkan sudah di atas garis, itu otomatis sudah memasuki area 16 ya, kotak penalti. Jadi ini masih dikatakan di luar. Jadi wasit tepat memberikan sebuah tendangan bebas untuk Manchester United. Ini tendangan bebas kan ya? Tendangan bebas, Mas, benar. Iya, betul.
Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, Mas, ini kan sekarang posisinya Cavani jatuh nih di dalam kotak penalti. Iya. Nah, itu penilaiannya bagaimana, Mas? Apakah sebelum dalam kotak penalti misalnya nih dilanggar? Kalau misalnya pemainnya jatuh di dalam kotak penalti, apakah penilaian terakhir ketika pemain itu jatuh itu bakal di-call wasit? Apakah ketika kontak pertama, Mas? Ya, kontak pertama itu kan di luar area kotak 16, kotak penalti. Jatuhnya di dalam. Jadi pelanggarannya yang apa terjadinya kontak tersebut. Berbeda kecuali ketika pemain bertahan tersebut misalkan memegang pemain lawan, dia memegang mulai dari luar area 16, area kotak penalti, sampai ke dalam area penalti dia masih memegang dan dilepaskan di area penalti. Nah, itu merupakan sebuah penalti gitu. Jadi menarik ini clear, Mas, ya? dalam itu tetap harus penalti. Kalau ini jelas kontak pertama dan seterusnya kontak lagi cuman di luar dan jatuh di dalam itu merupakan tendangan bebas. Tendangan bebas. Jadi clear ini tendangan bebas karena ini paling banyak Mas Turek ya diceritakan ataupun dibahas di Instagram ataupun media sosial bagi pecinta sepak bola, Mas. Maka ini yang saya tunjukkan untuk kembali edukasi tujuannya, Mas. Kita lanjut pertandingan selanjutnya, Mas, ya. Ini pertandingan Betis menghadapi Barcelona, Mas. Nah, pada pertandingan ini sedang unggul nih Barcelona 2-3. Nah, pelanggaran kali ini, Mas, nanti saya tunjukkan pelanggaran yang unik mungkin, Mas, ya. Menurut seorang wasit, bagaimana pandangan dengan pelanggaran seperti ini, Mas, ya? Kita putar video, Mas. Nah, di sini pemain dari Barcelona terkena kamera, Mas. Kita putar lagi nih di sini, Mas. Nah, di situ, Mas, terkena kamera. Nah, pandangan seorang wasit kalau misalnya pelanggaran seperti ini gimana, Mas? Kan ini di luar lapangan, Mas, ya. Ini bukan sebuah pelanggaran ya, kecuali memang pemain hijaunya itu ketika bola sudah ketika mereka sudah di luar ada dorongan atau apa gerakan yang tambahan, tapi ini kan tidak ada ya, cuman fair challenge dan yang perebutan yang inilah yang dibenarkan dalam peraturan permainan. Jadi tidak ada pelanggaran kalau di sini saya melihat. Oh, clear, Mas, ya, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya bagi seorang wasit tetap bakalan menjumpai seorang pemain yang sedang cedera ini, Mas, ya. Ya, wasit wajib mengecek keadaan pemain tersebut dan memanggil dokter untuk mengecek pemain tersebut tingkat keparahan cederanya. Siap. Sangat jelas, Mas. Singkat tapi padat, Mas. Kita lanjut ke pertandingan selanjutnya, Mas. Tapi antara pemain Sevilla satu lagi di dalam kotak penalti, Mas. Di sini dia. Kita lihat. Kita ulangi, Mas. Ini sedang membawa bola. Kemudian dilakukan kontak oleh Titi. Hukumannya apa ini? Barcelona. Nah, di sini tidak terjadi pelanggaran, Mas. Bersih. Langsung tetap berjalan permainan. Di sini, Mas. Nah, di sini ditangkap kiper Barcelona, Mas, Ter Stegen. Kemudian Ter Stegen juga melanjutkan permainan, Mas, tanpa ada call dari wasit. Menurut pandangan Mas gimana? Kalau dengan video yang seperti ini memang kalau melihat video yang kurang tidak dengan gerakan yang normal speed, ini merupakan sebuah pelanggaran. Tapi saya tidak tahu apakah normal speednya seperti apa, jadi saya tidak bisa memutuskan. Karena memang kalau gerakan yang terhenti-henti seperti ini memang terlihat pemain Barcelona ini memegang pemain lawan. Tapi kita tidak bisa memutuskan dengan video seperti ini. Kalau misalkan normal play, ini mungkin menjadikan suatu pelanggaran yang harus diberikan kartu merah.
penalti. Bagi Gitu. pemain Barcelona Umtiti, Mas ya? Iya, tapi kalau normal play-nya saya tidak bisa menilai. Mungkin dengan normal play ini bukan merupakan sebuah pelanggaran gitu. Tapi kalau videonya karena memang di zoom terputus-putus ya, ini merupakan sebuah tarikan. Beda dengan normal play. Paham tidak maksudnya, Mas? Paham, Mas Torik, paham. Ya, jadi saya tidak bisa memberikan sebuah keputusan pasti karena memang gerakannya di sini terputus-putus. Kalau misalkan normal play pun berbeda situasi gitu. Iya, benar Mas. Karena mungkin dari zoom agak terputus-putus Mas, sedangkan di sini lancar Mas. Iya. Iya, Mas Torik. Mungkin Berarti ini the next mungkin bisa dikirim videonya terlebih dahulu, nanti saya analisis begitu, Mas. oh, siap Mas Torik, siap. Ya, kalau misalkan ini terputus-putus begini, ini bisa penalti dan kartu merah karena dia memegang pemain yang sudah berhadapan dengan seorang penjaga gawang. Tapi kalau misalkan normal play-nya saya tidak bisa memutuskan. Kalau melihat seperti ini kan lihat Mas, tangannya kan memegang ya. Iya Mas. Tapi mungkin normal play-nya dia hanya sebatas menyentuh yang tidak bisa menghasilkan sebuah pelanggaran. Maksudnya tidak cukup untuk wasit meng-call bahwa ini adalah suatu pelanggaran. Siap. Cukup jelas Mas, cukup jelas. Mungkin next saya kirim video terlebih dahulu ke Mas Torik ya Mas. Ya, tapi saya yakin karena di La Liga ini ada VR ya, video assistant referee, saya yakin mereka akan berbuat kalau hal-hal seperti ini 100% benar yang mereka lakukan ini, mereka tidak memanggil suatu pelanggaran, pasti benar saya yakin karena memang ada video assistant referee. Baik, siap Mas. Kita lanjut Mas di pelanggaran selanjutnya. Nah, di sini pertandingan sama Mas, Sevilla menghadapi Barcelona Mas. Di sini terjadi pelanggaran. Di sini tidak terjadi pelanggaran Mas. Kita lihat dari replay Mas. Sebentar Mas. Nah, di sini Mas De Jong pemain Barcelona dilanggar Mas. Kembali lagi mungkin agak sulit. Iya, Iya, agak sulit Mas ya, putus-putus. Iya, putus-putus Mas. Tapi saya pikir ini masih sedikit kontak lah yang tidak kuat untuk menghasilkan sebuah pelanggaran menurut saya. Berarti kalau tidak di call wasit ini masih wajar Mas ya, masih kurang kuat kontak Mas ya. Saya yakin 100% benar lah keputusan wasit karena mereka memang punya teknologi ya VR. Ya. Tapi kalau melihat seperti ini saya pun ya masih 50-50 ya. Iya, siap Mas. Kita lanjut Mas, masih sedikit lagi Mas tentang pelanggaran. Nah, di sini Mas pelanggaran yang dilakukan di pertandingan Sevilla menghadapi Barcelona pada momen ini Mas tidak terjadi call Mas ya, diluruskan Mas, tidak terjadi call, tetapi Messi dalam tanda kutip bergerutu Mas. Kita lihat Mas kontaknya. Nah, di sini Mas. Iya. Nah, apakah ini pelanggaran Mas? Kita ulangi Mas ini. Di sini tidak di call wasit Mas, tapi Messi marah-marah nih Mas. Ini di luar area penalti ya? Iya Mas, di luar area kontak penalti. Ya kalau saya pribadi sih ini merupakan suatu pelanggaran. Tapi itu terkena bola terlebih dulu Mas, enggak Mas ya? Atau kaki duluan ya? Kalau jelas seperti ini bola duluan Mas. Dan wasit benar tidak memberikan suatu pelanggaran. Gitu. Iya, benar. Berarti keputusan yang tepat Mas ya? Tepat sekali. Tepat sekali Mas. Oke. Walaupun Messi marah-marah Mas. Kita selanjutnya Mas, ini pelanggaran yang sering terjadi nih Mas. Yang sering juga dibahas oleh netizen. 50-50 Mas antara pelanggaran atau tidak nih. Sering terjadi juga di Liga 1 Mas. Kita lihat Mas dari Sevilla Barca juga. Nah, ini Mas, kaki
kaki lawan kaki, Mas. Kita tidak bisa melihat ini di samping ya. Sebentar, Mas. Kita lihat dari angle yang berbeda. Apakah ada? Oh, tidak ada, Mas. Agak sulit dari satu angle nih, Mas. Ya, cuma ada satu angle, Mas. Kalau melihat dari video ini ya bola lebih dekat kepada pemain Barcelona ya. Iya, Mas. Pemain putih ini datang dari jauh dengan speed yang cukup laju. Jadi wasit berpendapat bahwa pemain Barcelona ini dilanggar oleh pemain putih. Tapi berbeda situasi ketika ya bola lebih dekat kepada pemain putih Sevilla ya. Nah, jadi jelas ini pelanggaran untuk pemain bertahan. Baik. Jelas, Mas ya. Ini sering, Mas, kan terjadi di Liga 1 juga pelanggaran-pelanggaran Iya, seperti ini. ini sering dan wasit sangat sulit untuk mengidentifikasi kalau memang situasinya tidak dekat dengan kejadian. Ya, benar. Tapi titik poin dari pelanggaran ini, kalau misalnya pemain Barcelona yang lebih dekat ke bola, Mas, kemudian pemain baju putih datang secara cepat, itu di-call bagi Barcelona, Mas ya, untuk Barcelona, Mas ya, keuntungan kali ini. Iya, karena bola memang sudah dekat dengan pemain Barcelona. Jadi pemain Sevilla datang dari jauh walaupun dia bisa mendapatkan bola, tapi ini bermain dengan cara berbahaya. Iya, setuju, Mas. Siap. Oke. Di sini fix pelanggaran, Mas ya, bagi keuntungan untuk Barcelona. Kita lanjut, Mas, sedikit lagi, Mas. Video terjadinya. Nah, ini kembali, Mas, Sevilla menghadapi Barcelona. Kebetulan pertandingan ini, Mas, cukup panas, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dibahas terus. Nah, di sini kita luruskan, Mas. Di sini pelanggaran dari pemain baju putih, Mas, kepada Messi kembali, Mas. Kita lihat di sini, Mas. Messi menggunakan tangannya, Mas. Tetapi di sini, Mas, wasit mengcall keuntungan untuk Barcelona. Free kick bagi Messi, Mas. Nah, ini menurut Mas bagaimana, Mas? Kalau saya ya melihatnya ini pelanggaran untuk pemain Sevilla. Untuk pemain Sevilla, Mas ya. Iya, Kenapa seperti itu, Mas? Karena menutupi Messi nih, Mas ya. bukan. Apa namanya? Saya lebih condong ini pelanggaran untuk Sevilla. Maksudnya apa? Sevilla mendapatkan free kick ya, bukan Barcelona yang mendapatkan free kick. Oh, kenapa begitu, Mas? Ya karena memang Messi datang dari belakang pemain Sevilla. Kalau melihat video ini ya, Iya, Mas. Messi datang dari belakang pemain Sevilla dan tangannya menghalangi pemain Sevilla. Iya. Pantas, Mas. Iya, pantas selesai di call wasit pemain Sevilla warna putih marah, Mas. Iya, karena memang jelas di sini Messi yang melanggar. Itulah kecerdikan seorang pemain ya. Iya, Mas. Ini kecerdikan Messi lagi, Mas ya. Iya betul. Karena tidak mungkin apa namanya seorang pemain nomor 8 ini dia udah jelas bola akan datang kepadanya kalau misalnya tanpa gangguan dia akan jelas bisa mengontrol bola tersebut. Tapi karena tangannya dihalangi oleh Messi ya dia marah gitu. Iya, Mas. Oke, ini mungkin keputusan yang dilakukan wasit. Iya, Mas. Mungkin bisa dipertanyakan kembali, Mas ya. Oke, Mas. Mas agak hati-hati juga ya. Oke, Iya, kita hati-hati karena saya yakin kalau ya saya mengalami lah hal seperti ini memang agak sulit kalau duel-duel dekat begini kadang kita tidak melihat secara detail apalagi saya melihat jarak wasit dengan pemain yang melakukan duel ini sangat dekat. Jadi pandangan dia tidak luas. Iya, Karena benar, setuju. semakin dekat pandangan itu tidak akan bisa melihat secara keseluruhan. Iya.
Setuju. Siap, Mas. Kita lanjut ke pelanggaran selanjutnya, Mas. Ini udah mau habis, Mas. Ini pelanggaran terakhir. Kembali, Mas, pelanggaran yang terjadi pertandingan Sevilla Barca. Kita lihat, Mas. Satu pelanggaran lagi. Nah, di sini dia, Mas. Kita lihat dari angle yang berbeda, Mas. Alba dilanggar. Tetapi di sini tidak di-call wasit, Mas. Sebentar, Mas. Nah, di sini Alba dilanggar. Nah, kalau ini sebetulnya pemain Barcelona yang melanggar, bukan pemain bertahan. berarti clear, Mas ya. Alba ya melanggar pemain Sevilla, Mas ya. Clear, ini bukan lagi pelanggaran penalti, pemain Barcelona yang melanggar pemain bertahan. Oh, siap. Kalau misalnya Ya, karena momen-momen tidak seperti ada ini, Mas. apa-apa dia mendorong ke belakang. Iya, kalau misalnya momen seperti ini, Mas, wasit harusnya memberi kartu ke Alba atau tidak, Mas? Tidak, karena ini pelanggaran yang careless ya sifatnya ya. Tidak keras ya, cuman dia mengambil keuntungan dari mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini, meminta berharap adanya pelanggaran. Oke, siap, Mas. Sudah habis, Mas, yang kita bahas untuk beberapa pelanggaran di minggu ini, Mas. Mungkin di minggu-minggu depan kalau ada waktu, Mas, bisa kita bahas lebih banyak, Mas ya.